Halo, Salam. ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bisa hadir beribadah untuk memuji Tuhan, dan biar lewat ibadah kita ini semuanya bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saya akan berbicara mengenai hidup yang bermakna, baik di gereja, di keluarga, dan lingkungan. Hidup yang bermakna itu di gereja, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kita juga bermakna di gereja. Ya. Jadi kita hanya sekedar sebagai anggota gereja dan sebagai rutinitas di dalam gereja. Ya. Padahal Tuhan menghendaki supaya kita ini sebagai ciptaan Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan menghendaki supaya hidup kita ini bermakna di gereja, di keluarga, dan di lingkungan. Ya. Saya kemarin ketemu satu keluarga, Bapak Saudara, dia orang kaya. Kadang-kadang zaman sekarang terbalik. Kalau dia di Alkitab dikatakan lebih susah orang kaya masuk surga daripada orang miskin. Sekarang lebih susah orang miskin ke surga daripada orang kaya. Saya tanya ibu, mana bapak? Ibu bilang, oh di gereja Pak. Ya, padahal dia gereja KBP. Ya, kenapa di gereja Bu? Oh sekarang kan kami KBP pesta gotilon, ya kan? Nah, kalau pesta gotilon itu kan, walaupun mereka bukan berladang serta saya, kalau pesta gotilon itu kan diladang kan? Kalau panen, bawa hasil panennya ke gereja, ya kan gitu kan? Tapi kalau di kota Medan ini, apa yang mau dibawa padinya? Nggak benar padi, ya kan? Harus sekarang Pak pesta gotilon kami. Ya, jadi apa yang dapat di gereja? Wah, memberikan bantuan lah, berprice, ya kan? Ya, kami buat berprice dan lain-lain gitu. Padahal pengusaha, ya kan? Orang sibuk, ya. Tapi masih sempat-sempatnya dia di dalam kesibukannya, ya, dia masih memberikan waktu untuk ke gereja. Bukan saja waktu untuk ke gereja, tapi dana uang ke gereja, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini jangankan uang, waktu saja susah ke gereja. Ya kan? Makanya dibilang firman Tuhan, hidup yang bermakna yang pertama itu di gereja, ya, baru di keluarga. Ya, walaupun dia baik di keluarga, kalau nggak pernah ke gereja, nggak ada juga artinya. Sebagai orang Kristen, sebagai Tuhan, ya, dan juga di lingkungan yang tiga ini, Bapak Ibu Saudara, ini mempunyai peran penting bagi kita. Hidup yang bermakna di gereja, keluarga, dan lingkungan. Ada orang baik di gereja tapi di keluarga broken home, ya kan? Gak bagus keluarganya. Ada orang di keluarga bagus, tapi di lingkungannya artinya si hakau, ya kan? Tahu ya? Iya kan? Bahan pembicaraan. Iya. Padahal yang tiga ini, fungsi ini, saudara dan saya harus bermakna di gereja. Kita menjadi berkat di gereja. Yang kedua, kita menjadi berkat juga di keluarga. Dan yang ketiga, kita menjadi berkat juga di lingkungan, ya, di lingkungan kita.
Ya, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara, ini yang tiga ini yang harus kita harapkan saudara dan saya. Ya, ya, saya juga harus seperti itu. Bermakna di gereja, menjadi berkat. Ya, seperti saya katakan tadi, Bapak itu Marga Panjaitan itu. Ya, ya, di sini pengusaha, tapi dia tahu memberikan waktunya. Ya, dan bukan saja waktu, tapi dana berkatnya dan bermanfaat dia. Bapak Ibu Saudara, ada juga kita sebagai orang Kristen, kita bermakna kita di gereja, tapi susah kikir di gereja. Ya, banyak seperti itu, rajin kikir, tapi kikirnya luar biasa juga. Ya kan? Belum mengenai sumber atau gereja dulu. Nah, itu soalnya dulu. Tapi gereja. Yang tiga itu kita harus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kita baca Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal kita tidak berarti. Ya kan? Wah, saya di gereja itu berarti. Kalau nggak ada saya di gereja itu, itu. Padahal dikatakan padahal ia sama sekali tidak berarti, nggak bermanfaat, nggak bermakna. Maka saya sering katakan kehadiran kita baik di persekutuan dimanapun kita berada dan juga di keluarga, di gereja harus bermakna, harus berarti. Sebab kalau seorang menyangka dia ia berarti, padahal sebenarnya nggak berarti dia, nggak bermakna dia. Artinya soro bayi semua artinya. Kamu sudah kan? Iya, ada gitu lagi. Tapi ada orang kalau nggak datang keluarga siapa, bapak ibu, rasanya nggak berjalan di keluarga kita, nggak berjalan. Iya. Padahal bapak ini merasa dia tidak berarti di kumpulan itu. Sebab Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan ia menipu diri sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa kita bermakna di gereja, bermakna di keluarga, bermakna di lingkungan, Bapak Ibu Saudara, padahal kita tidak bermakna. Artinya kita ini menipu diri sendiri. Iya, menipu diri sendiri. Karena kita bukanlah orang Kristen yang bermakna di gereja, bukan bermakna di keluarga atau di lingkungan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Bagaimana saya sudah bermakna enggak? Bagaimana saya sudah bermakna enggak di gereja Kristi Anugerah ini? Udah berfungsi enggak saya di gereja ini? Baik di hadapan Tuhan. Ya kan? Iya, banyak anggota gereja Bapak Ibu Saudara sebagai anggota gereja tapi tidak bermakna, tidak berfungsi. Padahal Bapak Ibu Saudara, 5 jari-jari kita ini berfungsi, kan? Nggak ada sih yang lebih rendah, nggak ada sih yang lebih hebat di 5 jari-jari ini. Mana yang paling hebat? Nggak ada. Mau ini? Iya, yang kecil saja pun ini berfungsi, sama-sama ada fungsinya. Jangan kita kira kalau dia jari-jari kecil ini tidak berfungsi.
Belum naik motor baru gitu, betul kan? Itu kan? Dia tuh mungkin bayar naik motor baru. Nah, jujur, aja motor baru. Ini kan semua berfungsi Bapak Ibu Saudara, semua berbakti. Mana ini? Tempat apa ini? Ini cincin atau sini cincin? Tempat apa ini? Ya kan? Kalau dia kita, Bapak Ibu Saudara, ini penginjil, ini nabi, ada 5 jabatan yang kita, ini gembala, ya, gembala, rasul, penginjil, ya, guru, nabi. 5 jabatan di gereja itu ada. Ya. Walaupun ini Bapak Ibu Saudara, Nabi sangat berperan sekali. Dalam Efesus 4 ayat 11 itu dikatakan, Tuhan memunculkan baik gembala-gembala, penginjil, nabi, rasul, dan guru. Bapak Ibu Saudara, sebab itu kita katakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Bermakna saya di STM, anggota pengeribu di STM di Bangsa Selatan, kan gitu kan? Bermakna saya ada kumpulan warga. Kalau mau hanya ngeribu di kumpulan warga, nggak usah bergerak. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup yang bermakna di gereja, keluarga dan lingkungan. Iya, keluarga itu bisa saja famili, bisa keluarga lokal, Bapak Ibu Saudara, dan lingkungan. Baiklah tiap orang menguji pekerja sendiri, maka ia boleh berbeda melihat keadaannya sendiri. Wah, puji Tuhan. Lewat saya jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat, dan bukan melihat keadaan orang lain, jangan melihat keadaan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita Bapak Ibu Saudara, kesalahan orang lain kita nilai, kesalahan kita sendiri kita tidak nilai. Seringkali kita menghakimi orang lain, tapi cara sekali menghakimi pribadi kita masing-masing. Iya, paling gampang orang melihat kesalahan orang lain, tapi paling susah orang melihat kesalahannya sendiri. Maka Tuhan menegur orang Farisi, jangan lihat balok di mata orang, sebab lebih besar balok di matamu. Jangan lihat kesalahan orang, lebih besar kesalahanmu. Iya, tapi lihatlah kelebihan orang, supaya kita belajar kepada kelebihan orang itu. Bapak Ibu Saudara, iya. Maka Paulus menegur Timotius. Paulus mengatakan kepada Timotius, hai Timotius, walaupun engkau masih muda, jadilah engkau teladan dengan perkataanmu, tingkah lakumu, jadilah engkau teladan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedewasaan seseorang bukan dilihat umur. Ada orang umurnya sudah tua, tapi sopan cantiknya nggak ada. Ada itu kan? Di sini nggak ada, itu nggak baik semuanya. Iya, Paulus menegur Timotius, menasihatkan Timotius, dan Paulus mengatakan kepada Timotius, hai Timotius, ya, janganlah kau menganggap kau rendah, walaupun kau muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, karaktermu. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk hidup bermakna bukan karena kita dilihat umur sudah tua, tapi muda untuk kita. Kata Paulus,
kita bisa menjadi hidup yang bermakna di gereja, di keluarga, dan di lingkungan. Karena perkataan kita, sopan santun kita, tingkah laku kita, karakter kita. Sebab itu dikatakan maka boleh berbeda melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara perdebatan persoalan terjadi di dalam diri kita, pribadi kita, di keluarga kita, baik antara suami istri dan anak-anak kita, karena kita seringkali melihat kesalahan keadaan orang lain. Iya, maka terjadi kecekcokan, keributan. Kita hanya melihat keadaan orang lain, melihat keadaan orang lain, tapi sangat jarang kita melihat keadaan diri kita. Salah yang aku lakukan itu. Itu namanya mengoreksi diri sendiri. Ayat apa tadi? Apa itu? KKH 2, Filipi 2, ayat berapa? Ayat 8. Apa kita terlihat itu? Iya. Itu mengoreksi pribadi. Filipi 2 ayat 8 tadi dikatakan. Saya berjuara satu tadi. Iya. Berarti kami di kakak 1 kami ketemu perlombaan. Perlombaan paling tua. Karena kakak 1 paling baik tua. Di usia dia, Posyandu, Margare, pokoknya plus. Ya kan? Cuma saya masih anak muda. Juara 1 kan? Iya. Filipi 2 ayat 8 itu adalah mengoreksi pribadi kita sendiri. Coba dibaca dulu. Siapa bisa baca? Siapa tadi bisa berapa? Oh, guru pimpinan KKA-nya. Siapa pimpinannya? Baca dulu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itu bermakna ini. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, pikirkanlah itu semua. Ya, itu bermakna. Jadi kita jangan selalu melihat keadaan orang lain. Iya, tapi lihat keadaan sendiri kita sendiri. Bagaimana keadaan kita ini? Nanti kita selalu main. Kalau kenai masuk dalam desa kita belum bolos tanggal 20 saya jam saya dulu. Nak pulang aja sih. Iya. Dulu tanggal 20 saya belum bolos pagi saya belum musuh. Entah aku sudah kan. Hari tanggal saya sendiri berbeda. Tapi tema desa itu saya sudah mati. Ya, mengoreksi kita, ya, melihat keadaan kita setiap hari. Maka dikatakan firman Tuhan, sebelum matahari terbenam, mari kita mengakui segala dosa kita. Hidup yang bermakna. Dan dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri. Jadi tanggung jawab suami ada, tanggung jawab istri ada, tanggung jawab anak-anak ada, punya tanggung jawab masing-masing. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau suami ke dapur, istri duduk, nah ini salah. Ini juga namanya berbalik ini, ya kan? Jadi ialah itu ide rumah. Jadi itu mahasiswa. Setiap kali, ya, salah. Karena dikatakan
sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab masing-masing. Adam dan Hawa kalau jatuhnya dosa pertama karena tidak memikul tanggung jawab. Datang si Adam, si Hawa, ya dikasih dua itu kepada si Adam. Terbalik. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab suami ada, tanggung jawab istri ada, tanggung jawab anak-anak. Jadi semua ini bermakna, ya kan? Kalau suami tidur di rumah, istrinya bekerja, salah kan? Salah. Iya. Kalau si istri suami bikin kopi, istrinya bikin kopi sendiri, salah juga. Ada tanggung jawab masing-masing. Amin. Amin. Iya. Maka dikatakan dalam kitab Kejadian, seorang laki-laki harus bekerja keras mencari kehidupan. Itu peran laki-laki. Baru dalam Kejadian lagi, seorang perempuan harus melahirkan dengan kesakitan. Ada tanggung jawab masing-masing. Iya, terus kan? Iya. Tatkala kita masih hidup berarti ada tujuan dan rencana Tuhan dalam diri kita. Iya, selama kita hidup ini, selama kita sehat, selama kita masih bisa berjalan dan bernapas, ada tujuan Tuhan sama kita. Iya. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu bagaikan seperti rumput yang dipanen. Sebentar masih dia segar, kan setelah sudah baik. Makanya Bapak Ibu Saudara, hidup yang bermakna di gereja dan di keluarga dan di lingkungan, ya, tatkala kita masih hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan dalam diri kita. Nah, ini kita harus mengerti, sadar. Kita masih hidup, kita bertanya, Tuhan, tujuan apa saya bisa hidup seperti ini? Iya. Jangan nanti kalau kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita tak bisa lagi berjalan, kita sakit seperti saya lagi selama seminggu ini, waduh, luar biasa. Iya. Nggak bisa kita melakukan apapun dalam hidup kita. 2 Petrus ayat 5 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ini tujuan Tuhan kepada semua manusia. Ini harus disadarkan Bapak Ibu Saudara, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Suami kita jangan ada yang binasa, istri kita jangan binasa, anak-anak kita jangan binasa. Itu tujuan Tuhan yang paling utama dalam diri kita. Hidup kita tidak bermakna, hidup kita tidak berarti di hadapan Tuhan kalau hidup kita Bapak Ibu Saudara tidak menjadi berkat di gereja, di keluarga dan di lingkungan. Tujuan Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kalau kita masih hidup sekarang Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa bernafas sekarang ini, Tuhan menghendaki supaya kita bertobat, supaya kita datang ke gereja beribadah sampai kita sadar dan kita tidak binasa kepada Tuhan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau bagi Tuhan tidak ada artinya kita hidup kalau tidak bertobat. Sampah dia kita bagi Tuhan. Kalau saudara masih bisa bernapas sekarang, Tuhan menunggu kapan dia bertobat. Iya. Bapak Ibu Saudara,
Kalau suami saudara sekarang masih bisa bernapas, bisa sehat, Tuhan hanya mengendaki kapan suami siapa ini bertobat. Kalau dia kira-kira nggak berfungsi lagi, habiskan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan heran maka dikatakan karena ia menghendaki, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Iya. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya saya, istri saya, anak saya buat, Tuhan menghendaki di kami keluarga ini jangan ada yang binasa sampai ada pertobatan. Salah satu contohnya, saya kembali terus kesaksian Lucy Gerson itu. Iya, saya tanya kemarin ada teman yang datang dari Malang. Kenal Gerson? Oh kenal Pak. Iya. Cuman sana dia, wah favorit Pak. Favorit apa pula itu? Memang Lucy Gerson ini berteman bagus dia sama saya juga. Pintar dia, pintar Pak. Puji Tuhan. Cobalah kembali ingatan kita tahun 2000 berapa yang tabrak itu 2019 begini dengan keluaran darah, ya kan? Mari saya berkata saya berdoa kita keserah sama Tuhan bahwa sudah ada, ya kan? Apa urus saya kan? Bagi saya, tapi bagi Tuhan apa katanya? Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang lain berdoa Tuhan. Ya, datang selesai. Jangan. Maksud saya menyerahkan sama Tuhan. Karena dapat cucuran darah terus kan? Iya. Bagi saya, dia pasti meninggal. Tapi bagi Tuhan tunggu dulu. Iya kan? Datanglah abang saya sama Lebusu dibawa langsung ke Burkina. Ini kan luar biasa mujizatnya. Patah tali sininya, patah tangannya, patah semua. Baik orang tak ini. Ya. Makanya tujuan Tuhan apa bagi dia? Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang puji Tuhan dia bertobat di sekolah pendeta sekarang kan? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bagi Tuhan saudara dan muda-mudi tidak ada artinya bagi Tuhan kalau saudara bertobat. Jadi tujuan kita hidup kita ini bermakna bagi Tuhan kalau kita bertobat. Kalau kita karena Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara, suami atau istri saudara, anak-anak saya tidak ada yang binasa. Amin. Amin. Tuhan menghendaki suami istri, anak-anak saudara, cucu saudara, menantu saudara diselamatkan oleh Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Bukan hanya bernapas saja, bukan hanya bisa makan saja, tapi Tuhan menghendaki kapan dia bertobat. Dia tunggu dengan sabar. Iya. Karena Tuhan tidak lalai dalam perjanjian. Iya. Ada saja jalan Tuhan untuk orang bertobat. Amin. Siapa kemarin yang menikah itu aku sih? Iya. Mana siapa itu? Amanda? Bukan Amanda ini. Amanda ini manopoknya sana Amanda apa? Kan banyak bukan dia bilang si Amanda udah maaf, udah kan? Udah apa kan? Tapi dia ingat pesan orang tuanya, mamanya sebelum meninggal.
Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, itu kesemangatnya. Ya, sehingga dia pada waktu dia diisukan mau wah beginilah, beginilah, mau menikah dengan siapa, menikah dengan siapa, hanya satu perkataan dia, siap aman dia. Saya ingat janji mama saya. Ya kan? Artinya fungsi kita orang tua ada terhadap anak kita. Amin. Amin. Fungsi kita orang tua semasa kita hidup, biarkan kita hidup bermakna terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita itu lupa akan janji Tuhan dan orang tua. Iya, saya selalu bilang sama si Pak Profesor Febri. Iya, sehingga saya bersyukur sudah selalu bekerja, tapi yang saya minta layan Tuhan. Karena melayani Tuhan lebih hebat dari pekerjaan ini. Amin. Iya. Untuk apa saya 70 tahun di bumi ini di neraka selama-lamanya? 70 tahun di bumi ini, 1000 tahun di surga selama-lamanya. Amin. Makanya hidup kita itu hidup yang bermakna. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tak kala kita masih hidup, tak kala kita masih sehat, berarti ada tujuan Tuhan kepada kita supaya kita jangan binasa, tapi supaya kita memperoleh keselamatan. Tuhan menyegani keluarga kita, suami istri dan anak-anak kita, menantu kita, cucu kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tidak binasa. Ada satu yang dikehendaki Tuhan. Kita baca dulu mulai karena dia menghendaki. Bisa dilihat kan? Bisa dilihat kan? Ya. Ada kemarin saya di gereja video apa namanya? Video drone itu seperti yang di jalan-jalan penting tadi itu. Semua gereja sudah pasang itu sekarang. Sebesar ini 65 juta. Ya cuma persembahan 10.000. Iya, tapi bilang, ya lah nanti kan pasang itu. Kapan Pak? Nggak tahu kapan bukan pasang. Iya. Dari situ karena dia menghendaki jangan ada binasa. Suami saya, istri saya, anak-anak saya, menantu saya tidak ada binasa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan siapa semua orang itu? Siapa semua orang itu? Istri saya, anak saya berbalik dan yakin nggak berbuat dan bertobat? Yakin nggak mata yang mengibadah tadi? Yakin nggak berbuat? Dari pas suami yakin nggak berbuat dan bertobat? Nah, cuma ini kakak kita bahas itu. Ya, yakin? Yakin. Supaya semua orang, Tuhan, suami saya, istri saya, anak-anak saya, mertua saya, ya kan? Nah, supaya bertolong. Ya, ini Bapak Ibu Saudara hidup yang bermakna. Ya teruskan, ya. Sejak semula Tuhan sudah punya rencana bagi kehidupan setiap manusia, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Hidup ada pilihan. Jadi kita itu ada 2 pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Itu tergantung pribadi kita. Ya, mau hidup atau mau kematian, mau berkat atau kutuk. Itu bukan tergantung orang lain, tergantung kita. Baik juga muda-mudi mau berhasil atau tidak. Ya teruskan. Ya, pilihan itu ditawarkan Tuhan bagi kita.
Ulangan 30 ayat 14-15, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dalam mulut kita. Firman itu ada dalam mulut kita, firman itu ada dalam hati kita untuk dilakukan. Jadi kita bukan hanya mendengar, karena firman itu ada di mulut kita, firman itu ada di hati kita. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Firman itu apa? Untuk dilakukan, bukan untuk apa itu obat tidur, ya kan? Karena apa? Kebanyakan firman Tuhan jadi obat tidur. Iya. Coba kalau saudara susah tidur di rumah, di kamar, baca firman Tuhan. Ya nyampe satu ayat tidur saudara. Kenapa? Setan ada di situ. Iya. Karena dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepada kita. Yakni di dalam mulut kita ada firman, dalam hati kita ada firman Tuhan untuk dilakukan. Iya. Jadi bukan saja hanya mendengar, bukan saja kita hanya ada di hati kita, tapi dilakukan. Atau pulang dari gereja dilakukan. Oh iya ya, bermakna di gereja, bermakna di rumah. Ya kan? Bermakna di mana? Di lingkungan. Sebagai ratu. Kenapa saya hidup? Supaya saya tidak binasa, tapi supaya saya diselamatkan oleh Tuhan. Aku menghendaki Tuhan suami saya, istri saya, anak saya, mertua saya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Coba duduk kebanyakan dulu. Di surga menyunyikan. Kan? Anak dari neraka. Mama kurang ajar ya. Mama ke surga, saya neraka. Waktu hidup mama nggak pernah dinasihati saya, nggak pernah ngajak saya berhenti gereja. Iya kan? Coba anak kita di neraka seperti itu. Masih dikenal nggak? Dikenal kita. Antara sahab dan orang lain dikenal kan? Iya. Dia pergi neraka kita di suku sama di Asia, kan? Karena keselamatan anak tergantung orang tua. Kalau orang tua itu seperti orang tua aman-aman robo itu kan? Sebelum dia meninggal, dia tinggalkan pesan sama siapa, tetap di situ. Dia ingat Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Walaupun diisukan dia berbagaimana, orang laki-laki kaya, penjara apapun itu, apa bahasa dia? Saya ingat pesan nama saya. Maka dia memberikan kemarin kan? Orang Kristen, orang Muslim pula itu. Ya? Artinya dalam kitab Ulangan pasal 6, Bapak Ibu Saudara, ada pesan firman Tuhan. Ceritakanlah firman itu kepada anak-anakmu, baik waktu mau tidur, baik waktu mau makan, baik waktu mau jalan-jalan. Itu kan? Artinya tidak salah Bapak Ibu Saudara kalau kita dulu mau tidur kita cerita dongeng dia. Ya kan? Waktu kuna jauh sonido, mau lembur juga cerita dongeng mon. Atau mau utica, tergantung mau pindah. Aku ketemu pun dalam orang. Itu dulu tahap kita pada waktu kita mau tidur sebelum waktu kita. Ya kan? Iya. Sekarang udah lupa itu. Iya. Maka pesan itulah yang menyelamatkan aman-aman roh itu. Pesan namanya. Ingat Tuhan. Iya. Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini yang pertama kehidupan dan keberuntungan, kematian atau kecelakaan. Ini tergantung pilihan kita. Bapak Ibu Saudara, hidup ini hanya dua pilihan, kehidupan, kematian.
berkat atau putus. Iya, bukan tergantung tetangga, nggak tergantung orang lain, tergantung kita. Mudah-mudi juga seperti itu. Kau mau berhasil, kau mau diberkati, tergantung pribadimu, bukan tergantung orang tuamu. Iya kan? Dia mau berhasil saudara tergantung mudah-mudi. Mau nggak berhasil tergantung saudara juga. Kau kuliah, ternyata nggak sampai kuliah di tengah jalan kuliahnya. Ya kan? Tergantung pribadi kita, kehidupan kita. Saudara ke surga bukan tergantung gereja. Ya kan? Mau gereja apapun saudara, mau pendeta siapapun saudara, bukan tergantung pendeta. Pendeta hanya menyampaikan, bukan tergantung gerejanya, tergantung pribadi kita. Kalau kita mau ke surga, dikatakan lakukan firman Tuhan itu. Ingat firman Tuhan. Kalau saudara mau ke neraka, jangan lakukan firman Tuhan. Jangan ingat firman Tuhan. Saudara mau ke surga, dikatakan bahwa firman ada di mulutmu, di hatimu untuk dilakukan. Dan ingatlah, itu kehidupan. Amin. Mau lakukan firman Tuhan, amin. Amin. Nanti pulang mau lakukan firman Tuhan, amin. Hari Minggu datang lagi, amin. Amin. Mau lakukan firman Tuhan, amin. Ada firman di hatinya, amin. Mau ke surga, amin. Hari Minggu ke surga datang lagi, amin. Surga surga. Untuk mengenal lupa Tuhan di pinggir surga jauh asalnya di pinggir daripada itu bangun tuh susah. Bulan itu saya sekarang menemu. Wah, dia udah rame satu sungguh tujuan kita itu di kehidupan. Ya, tujuan saudara saya kehidupan di dunia dan kehidupan di surga. Itulah kehidupan kita. Selain itu tidak ada. Mau apa? Mau kaya? Gereja ini juga bawa ini. Surga lima aja surga tahu, ya kan? Belum tentu dia kata gereja. Babal gemuk atau gereja itu kan? Belum tentu. Paling juga nanti contohnya saya dipanggil Tuhan mungkin dikubur hari Minggu ibadah di Betang Rumah Sakit Negara. Sakit di Mbah itu berarti. Itu kan? Ini ya isi gimana? Suatu pun dulu isi di luar. Ayo tidak salah. Hidup ini sementara. Amin. Sementara. Ulang terlalu